Oke, baik, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sehat untuk kita semua. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang mesin mencari di pelajaran informatika di kelas 10. Oke, pada kesempatan kali ini tentu teman-teman sudah mengenal ya search engine. Search engine itu adanya Google, ada Yahoo, ada apa di sini ada banyak nih, ada MSN, ada AltaVista dan lain seterusnya. Nah, itu adalah mesin pencari. Nah, kita akan coba bahas tentang mesin pencari ini. Tentu ketika kita pengguna dari internet, ya, sering mencari informasi di internet, sering teman-teman ya, teman-teman sering mencari nih data tentunya ya. Teman-teman buka misalnya Chrome, lalu teman-teman cari itu di Chrome itu atau enggak di browser lainnya gitu ya. Dan jadi teman-teman sudah jauh ya untuk menggunakan dari mesin pencari, mesin telusur. Oke. Oke, di sini seiring dengan semakin berkembang jaringan internet di seluruh dunia ya, maka jumlah situs web yang tersedia juga semakin meningkat ya. Hingga saat ini banyak ya web-web termasuk kita nih ya ada di web ya. Hingga saat ini jumlah halaman web yang bisa diakses melalui internet telah mencapai angka miliaran. Banyak sekali. Pusing ya kalau kita nyari satu-satu. Makanya ada search engine ya untuk wadah dan sebagai tempat kita. Untuk mempermudah penelusuran halaman ya, halaman web tentunya terutama untuk menemukan halaman yang memuat topik-topik yang spesifik ya, maka para pengakses web dapat menggunakan suatu search engine atau mesin pencari atau mesin telusur ya, mesin pencari kalau istilahnya. Nah, pengertian mesin pencari itu apa sih? Ya pada dasarnya mesin pencari itu adalah program komputer yang dirancang untuk membantu seseorang menemukan file-file yang disimpan dalam komputer. Nah, misalnya dalam sebuah server umum di www maksudnya World Wide Web ya, atau dalam komputer sendiri, dalam pengertian sempit, mesin pencari adalah suatu situs web dengan program komputer tersebut yang digunakan untuk menemukan situs web lain. Jadi, search engine itu atau mesin pencari itu pada dasarnya difungsikan ya atau berfungsi sebagai mesin pencari suatu situs web dengan program komputer ya. Tentu itu menjadi sesuatu hal yang mempermudah kita untuk mencari situs. Mesin pencari adalah suatu situs web dengan program komputer. Program komputer itu ya rancangan aplikasi lah ya, yang digunakan untuk menemukan situs web lain, menemukan situs web lain. Misal teman-teman cari di internet itu ya, misalnya apa teman-teman? Misalnya saya ingin mencari Eh, apa ya kira-kira ya? Informasi bola, info info loker misal ya, lowongan kerja Bogor misal ya. Nah ini udah ada nih, ada job street ya dan seterusnya. Atau kita ingin mencari informasi informasi apa kira-kira teman-teman? Ini kita sedang menggunakan dari search engine. Kita sedang mentelusuri, ya, kita sedang mencari ya, info apa? Info sepak bola. Bola hari ini. Apa aja sih? Nah, dia muncul nih berita dan foto sepak bola terbaru, berita sepak bola terbaru nasional dan seterusnya. Ini adalah mesin pencari, kita sedang mencari nih. Nah, oke, di sini tadi mesin pencari adalah suatu situs web dengan program komputer tersebut yang digunakan untuk menemukan situs web lain. Nah, kita bisa menemukan situs web-web lain nih. Web sportdetik.com, bolanet, ya itu web orang lain. Nah, kita bisa mencari itu. Ya. Search engine itu bisa mencarikan suatu blog atau website yang memuat tentang sepak bola karena kita lagi nyari sepak bola di sini. Misalnya di sini ini ada beberapa website, ada Detik Sport, ada Bolanet, ada Goal.com, terus lagi ada
kompas.com, terus lagi ada bola.okezone.com, ada bola.com dan lain seterusnya lah. Intinya itu website-websitenya kepanggil, kecari. Kan tadi fungsinya adalah mesin pencari adalah suatu situs web dengan program komputer tersebut yang digunakan untuk menemukan situs web lain. Situs web lainnya mana? Ya, ini dia. Nah, kita sedang menggunakan search engine Google kayak gitu. Nah, ini adalah situs web web lainnya. Ya, misalnya yang tergolong dalam yang memuat tentang informasi sepak bola kayak gitu ya. Oke, paham ya? Oke, di sini mesin pencari memungkinkan kita untuk meminta konten media dengan kriteria yang spesifik, biasanya yang berisi kata atau frasa yang kita tentukan, dan memperoleh daftar file yang memenuhi kriteria tersebut. Ya, intinya mesin pencari biasanya menggunakan indeks yang sudah dibuat sebelumnya dan dimutakhirkan secara teratur untuk mencari file setelah pengguna memasukkan kriteria pencarian. Nah, tergantung kita ingin mencarikan kriterianya apa. Kalau berbentuk informasi saja, ya tadi, misalnya informasi sepak bola hari ini. Ya. Kita pengen nyari apa lagi nih? Tadi sampaikan di sini ada apa namanya? Untuk mencari file setelah pengguna masukkan kriteria pencarian. Kita akan mencari file juga bisa nih di internet itu, di mesin pencari kita akan mencari filenya aja langsung. Nah, ini kan hanya informasi saja ya. Nah, misal info sepak bola hari ini .pdf misal. Ada enggak sih? Nah, ada nih indeks jadwal streaming bola tuh PDF tim olahraga. Kalau kita cek di sini, maka akan timbul file berbentuk PDF gitu ya. Nah, tuh lihat tuh ya, cuman ya gini nih informasi-informasinya aneh-aneh ya gitu ya. Kita close aja, kita akan cari lagi. Kita akan mencari contoh di situ juga kita juga bisa mencari sesuatu apa ya? Misalnya yang berbentuk PDF. PDF itu buku. Ya, bisa cari buku apa cerita .pdf atau tipe file. Karena memang harus ada tipe filenya di sini. Tipe file aja langsung masukkan kriteria pencarian. Kriterianya apa nih? Informasi kah atau file kah? Tipe file misal. Jadi jangan menggunakan titik tapi titik 2. Oke. Nah, serigala peniru dan keluarga kambing ya. Artinya ini buku cerita Eka Kurniawan. Cantik itu luka. Ini buku PDF-nya. Kita coba ya. Cuman nah bentuknya seperti ini. Ketika kita mencari di internet seperti itu ya. Oke. Bisa dengan handphone ya? Bisa tentunya teman-teman. Nah, ini Eka Kurniawan cantik itu luka. Ini karena kita lagi nyari apa tadi? Ada yang tahu? Masih ingat? Tentang buku cerita. Di sini koleksi cerita dongeng anak-anak. Laut bercerita. Ini tentang cerita-cerita dan ekstensinya atau tipe filenya adalah PDF. Mau tipe filenya apa? Gambar. Misalnya ada JPG. Tipe file JPG. No. Buku cerita tipe file JPG. Nah, dia langsung mengeluarkan dari gambar. Karena kan tipe filenya adalah gambar. JPG itu adalah gambar. Nah, misalnya kita ingin tipe filenya adalah video. Berarti video itu apa? MP4. Nah, kisah tiga saudara. Ini adalah video ini teman-teman. Dalam buku ini terdapat dan tapi kalau ini video. Kita buka ya. Lihat videonya. Nah, ini videonya. Kita bisa buka nih. Itu pas sama pencarian. Oke, udah selesai lah ya. Kita hanya untuk belajar supaya nggak terlalu berlarut-larut. Nah, misal tipe filenya apa lagi? Buku cerita tipe filenya. Uh, jangan bahas buku kalau cerita, langsung cerita. Nah, tipe filenya apa nih? Tipe filenya MP4. MP4. Misalnya ini berarti video. Jadi banyak tuh nanti. Tuh, banyak ya. Atau kita akan mencari PPT. Nggak mungkin PPT, paling PPT tentang informasinya. PPT cerita fiksi, ya. PowerPoint cerita pendek, dan seterusnya seperti itu.
Nah, itu adalah apa tadi, apa ya, masih ingat? Mencari file setelah pengguna memasukkan kriteria pencarian. Jadi kita ingin mencari kriterianya apa nih? Misalnya info kah, atau apa namanya, apa, jadi sistem mesin pencari itu mencari informasi yang kita inginkan, tidak langsung begitu. Kita mencari file bisa gitu ya, mencari suatu informasi juga bisa gitu. Dia akan timbul tadi webnya ya, web yang mengandung pencarian yang kita cari, atau teks yang mengandung pencarian yang kita cari, seperti itu simpelnya. Oke, lalu di sini ada situs mesin pencari. Nah, kalau situs mesin pencari itu adalah websitenya. Nah, websitenya yang digunakan untuk mencari gitu. Google juga ada Google juga, situs mesin pencarinya ada. Search engine-nya Google punya juga gitu ya. Ada banyak situs mesin pencari yang bisa dimanfaatkan dan masing-masing memiliki keistimewaan. Tentunya ada plus minusnya, ada kelebihannya lah istilahnya. Namun pada prinsipnya semua mesin pencari atau search engine mempunyai fungsi sama, yaitu mencari serta menganalisis semua halaman web. Kemudian membuat indeks kata bersama dengan apa? Apa nih? Dengan daftar URL. Nanti URL itu apa sih? URL itu ini nih. Nah, ini tuh di atasnya URL nih, kita coba ya. Misal cerita, buku cerita misalnya, buku cerita, tipe filenya HPT. Nah, URL-nya itu di sini. Nah, kita akan coba cari dulu nih bukunya. Ini ya. PPT 1 cerita bergambar gajah dan kancil misalnya. Nah, ini adalah linknya. Nah, ini adalah linknya. Kita akan close aja karena kita hanya ingin mencari daftar URL-nya. URL itu link-linknya. Oke, kalau di sini ini banyak nih. Ini salah satunya ya. Kita akan coba. Noh, linknya ini banyak nih. Ada. Nah, ini linknya. Nah, apa? Ini linknya. Kalau kita tadi kan kita udah copy nih, udah salin, kita pastikan, kita lihat. Nah, ini adalah linknya, URL-nya. URL-nya nih, gambar gajah, kancil, dan seterusnya gitu ya. Oke, itu adalah URL-nya. Jadi dia menimbulkan URL ya. Dia itu apa tadi? Dia apa namanya? Kemudian membuat indeks kata bersama dengan daftar URL. Jadi kata yang sama ya, dia akan menunjukkan kita, dia akan timbul ya. Jadi mencari serta menganalisis. Jadi fungsi dari search engine itu adalah mencari, dia mencari nih. Tadi kan kita mencari dong. Ketika kita menginputkan suatu kata pencarian, dia akan mencari ya kan, tadi misal apa, buku cerita. Buku cerita. Nah, dia akan muncul. Nah, dia menganalisis dulu, cuman cepat ya menganalisanya. Lalu setelah menganalisa, berarti kata kunci yang dia keluarkan buku cerita, dia akan timbul buku digital ya, buku anak-anak, tentang buku lah, buku cerita baru dan seterusnya lah ya, banyak. Misalnya buku cerita anak dongeng ya, pokoknya ada buku dan ceritanya. Nah, tadi ya, dia menganalisa, lalu apa? Menganalisa semua halaman web, lalu menimbulkannya, kemudian membuat indeks kata bersama dengan daftar URL. Jadi setelah dia dia apa, kita cari, dia analisis, dia timbulkan sesuai dengan yang kita cari. Minimalnya ada, misalnya kalau tadi buku, ada bukunya, ya, ada ceritanya gitu ya. Atau tipe filenya, ada PDF atau JPG atau dan seterusnya. Seperti itu ya. Oke, halaman dan tempat di mana kata kunci yang dicari dapat ditemukan. Nah, itu tadi halaman dan tempat tempat di mana kata kunci yang dicari dapat ditemukan. Adapun beberapa search engine yang populer dan sering dimanfaatkan antara lain diambil dari berbagai sumber ya, ini ya. Ada Google ya, kita sering menggunakan Google ya. Kita cek nih search engine Google. Google.com. Atau kita langsung cek di sininya aja, search engine-nya. Nah, ini saya menggunakan search engine Google. Nah, ini kan Google nih ya. Oke, lalu kita akan coba di sini. Google adalah mesin pencari di internet yang berbasis di Amerika Serikat. Dia tempatnya di Amerika, tempat servernya, kantornya. Google merupakan salah satu mesin pencari paling populer di web dan menerima setidaknya 200 juta permintaan pencarian setiap hari. Jadi setiap hari itu ada 200 juta pencarian. Orang-orang lagi nyari nih, nyari apa? Tadi itu nyari informasi, nyari buku, nyari apa? Nyari 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 sesuatu hal yang bermanfaat tentunya.
Itu 200 juta permintaan pencarian nih setiap harinya. Wah, banyak sekali itu ya. Melalui situsnya dan situs web kliennya seperti American Online, AOL ya. Nah, ini kita lihat nih. Kita lihat nih teman-teman, apa? Kita coba lihat di sini. Saya menggunakan dari Google Search Engine. Di sini ada, kita cari aja Search Engine di sini. Search Engine nih ya. Kita klik aja Search Engine. Lalu di sini ada Google ya. Saya pengguna dari Google. Nah, kita bisa merubah, bisa. Kita cek di sini. Di sini ada beberapa Google, ada Alta Vista, ada Yahoo, ada MSN ya. Kita mungkin ini yang rame ya. Kita akan coba ganti dengan Yahoo. Nah, di sini ada Google, kita cek aja. Di sini ada Yandex, Microsoft Bing, Yahoo, DuckDuckGo, Sourcesearch gitu ya. Kita akan coba gunakan apa tadi? Ya, Yahoo. Yahoo Indonesia. Oke, kita set default. Kita cek di sini. Tuh, tampilannya udah ganti ya, ke kayak awal lagi. Tampilannya udah berubah. Kalau kita menggunakan apa Google, ya kita cek lagi. Tampilan awalnya tuh seperti ini. Ya, beda kan? Oke. Oke ya, lalu setelah kita sudah praktek merubah, kita langsung ya belajar tuh enaknya begini. Nah, AltaVista merupakan salah satu search engine yang sangat cepat dan memiliki cakupan luas serta mampu melakukan pencarian dokumen full di web dan artikel Usenet. Pencarian artikel atau dokumen dapat nah, ini AltaVista ini dia juga merupakan search engine yang sangat cepat dan memiliki cakupan luas ya. Jadi apa serta mampu melakukan pencarian dokumen full teks di web dan artikel-artikel Usenet ya. Pencarian artikel atau dokumen yang dapat dilakukan dengan kata kunci, frasa, kunci, atau berupa pertanyaan dibantu dengan option, boolean, and or not dear. Ya. Kelebihan lain dari AltaVista adalah adanya fasilitas spelling checker. Jadi dicek dulu tuh sama dia tuh apa teks pencariannya yang secara otomatis dapat mengonfirmasikan keyword pencarian yang salah dan membentukkan. Jadi misalnya ini keywordnya salah nih, bisa diperbaiki enggak? Maksudnya ada spelling checker itu untuk apa? Memperbaiki, untuk agar diperbaiki seperti itu. Kalau di Google kan nggak ada begitu. Langsung aja cari. Kalau Google itu indeksnya kata-kata yang mirip-mirip atau yang sama dia akan timbul. Nanti kita akan coba ya AltaVista ini tanpa melakukan pencarian ulang fasilitas translate dari beberapa bahasa ke bahasa lain, baik dokumen dan hasil penelusuran maupun dokumen pribadi serta web. Menjadikan AltaVista Search Engine yang inovatif dan favorit ya. Saya juga belum pernah menggunakan AltaVista, tapi coba akan kita gunakan ya. Kita langsung gunakan AltaVista. Nah ini udah ada altavista.com kali ya. Di sini ada AltaVista Search. Oke. Oh, AltaVista itu termasuk Yahoo juga. Di sini kita cek ya. Oke, ini ada AltaVista. Oke, AltaVista ini situs kita akan coba search ya. Search engine AltaVista. Katanya bagus ya, kita akan coba. Nah, altavista.co tapi ya. Tapi dia itu buatan dari Yahoo juga. Oh, ini AltaVista Search Engine ini dia. Oke, nah di sini ada Bing. AltaVista Search Engine, AltaVista Search Engine hanya begini tampilannya teman-teman. Oke, AltaVista Search, kita akan coba ikan coba ya, kita akan coba ikan. Nah, oh tampilannya begini seperti Yahoo ya, ikan tuh kan. Di sini ada search-nya, oh bisa juga di Google-nya. Jadi dia tuh penyambung ya, AltaVista itu. Oke, kita akan coba ini 100 ya tadi search engine, 100 search engine. Jadi hanya ada 100 search engine. Kita coba sini ada ikan. Oke.
Oke, begitulah tampilannya ya. Tapi kalau yang digambar sih tadi ya. Di sini Alta Vista itu tampilannya begini nih. Tapi kayak zaman dulu sekali gitu ya. Alta Vista Home. Hmm, kita langsung cek coba sini. Alta Vista biasanya ada nih. Kalau nggak ada kita lanjut aja web portalnya. Oke, nggak ada, kita lanjut aja. Di sini soalnya nggak ada Alta Vista, kita harus bikin sendiri. Atau seperti tadi itu tampilannya begitu. Oke, lanjut ya. Alta Vista sudah, dan kita akan Yahoo ya. Yahoo juga pantas mendapat sebutan sebagai sarana pencarian paling populer saat ini karena selain cukup cepat, aksesnya juga didukung oleh data yang sangat besar. Subjek dan tampilannya pun secara ini ya enak ya. Secara sangat membantu khususnya bagi pemula dengan pilihan kategori yang sangat lengkap dan detail. Selain pengguna, search engine Yahoo juga menawarkan menu current news, stock quiz, sports score, yellow flag, dan city maps ya. Karena begitu beragam informasi yang dapat diperoleh melalui Yahoo. Sehingga site ini banyak dimanfaatkan pengguna jasa internet mulai dari anak-anak hingga dewasa. Nah, tentang Yahoo ya. Oke, kita akan coba ke Yahoo lagi. Yahoo Indonesia ya, set default, langsung tampilannya gimana sih ya? Tampilan awalnya seperti ini. Kita akan coba cari ikan emas. Nah, ikan emas dia tampilannya begini nih, tampilan dari apa? Dari Yahoo ya. Pendaftar langsung. Bedanya apa? Bedanya kalau di Google itu ada gambar-gambarnya nih. Di sini ada logo ya, logo dari webnya gitu ya. Lalu di sini nggak ada kayak gitu ya. Tampilannya ya bagus lah, sama-sama juga. Di sini juga ada pencarian terkait dengan ikan emas. Dia rekomendasi dan untuk dicari karena orang-orang lagi nyari tentang ini juga. Oke, lanjut. Kalau di Google kita akan coba ya. Oke, tadi misalnya tadi ikan emas. Kita akan coba search ya. Nah, ini begini ya tampilan di di Yahoo. Kita akan ganti dengan Google. Sini kita ikan emas. Tuh, tampilannya beda ya. Di sini ada logo-logonya. Nah, di sini juga ada orang lain juga menelusuri ini nih. Oke, tampilannya cukup sama lah ya. Enak juga sih. Oke, gitu tentang search engine. Lalu kita bahas tentang MSN. MSN itu milik dari Microsoft ya. MSN itu di sini juga kita bahas bahwa MSN search engine yang masuk dalam jajaran top search engine dikelola oleh Microsoft baik dari segi hardware maupun softwarenya. Komunitas pencinta MSN masih di bawah komunitas Yahoo. Jadi memang MSN ini di bawah dari Yahoo. Yang paling populer pertama ini adalah di Google ya tentunya. Ataupun Google dengan berbagai fasilitas seperti free email dengan kapasitas yang besar, kemungkinan MSN akan tetap menjadi top search engine dunia dengan dukungan server dari berbagai regional, memungkinkan hasil pencarian cepat serta akurat. Nah, MSN kita akan coba buka MSN ya. Nah, ini MSN itu tampilannya begini, teman-teman. Nah, ini tampilannya begini ya. Ya mirip-mirip lah. Nah, ini dia. Kalau teman-teman lihat logo ini ya di laptop, nah itu MSN. Cuman sekarang udah berganti kayaknya logonya itu. Nah, tentang kasus-kasus juga sudah sama sih. Ya, ini di awal langsung timbul informasi-informasi kalau di MSN. Tapi kalau yang di Google nggak ada, kita harus nyari sendiri. Kalau ini baru pun itu dibuka langsung keluar apa namanya informasi-informasi viral atau informasi-informasi yang sedang trending, yang sedang booming di apa di dunia tentunya atau di Indonesia karena ini Indonesia gitu. Nah, seperti itu ya. Oke, korban salah asuh anak SD habis ini. Waduh, nyesel. Parah banget. Lalu di sini ya, itulah bedanya ya. Perbedaan mesin telusur ya. Jadi teman-teman juga silakan. Bagaimana cara menggunakan MSN? Misalnya teman-teman bisa aja download langsung atau apa? Atau langsung melalui websitenya nih seperti ini. Situs apa sih bahasanya? Situs search engine-nya. Nah, ini MSN. Misalnya teman-teman ingin nyari apa nih? Ikan mas ya tadi ya. Kita cek perbedaannya seperti apa. Tuh. Dia
Dia langsung masuk ke Copilot Search ya atau AI. Dia akan menjelaskan mulai dari ikan mas itu nama lainnya, ya sejarah ikan mas, lalu ciri-ciri fiskalnya, ya dan lain seterusnya. Banyak hal. Dan dia menampilkan informasi-informasi dari website-website lain tentang informasi ikan mas, karena tentang informasi yang dicari kayak gitu ya. Oke, tampilannya enak MSN ini. Oke, lalu kita bahas lagi. Situs mesin pencari lainnya antara lain ada Ask, ada Pisearch, ada juga ToBeServe, ya, ada juga Royal Call, Dogfly, ada Wikisik. Nah, situs mesin pencari kan tadi situs mesin pencari itu apa sih ya? Intinya adalah situs mesin pencari yang bisa memanfaatkan mesin. Intinya adalah mesin pencari itu tadi apa? Mencari serta menganalisis semua halaman web. Ya sama ini juga. Cuman kalau situs mesin pencari itu lebih ke websitenya. Dari As itu bukan search engine ya. Dia websitenya. Websitenya yang bisa dibuka di search engine apa misalnya di Google, di Yahoo ataupun yang dimanapun. Misalnya sini ya. Kita cek di sini As. Nah, tampilannya sama, nah, gitu ya. Tampilannya seperti search engine, tapi memang ini apa apa namanya websitenya, situsnya ya, situsnya. Ini bisa dibuka di mana aja, bisa di Google, bisa di Yahoo, bisa. Ini di Google ya. Nah, misalnya kita akan cari ikan mas. Nah, oke ya, lalu ada juga apa ini Wikisik ya. Malah ke sini. Wikisik kita akan coba. Wikisik yang ini ya. Wikisik.org. Oke, kita cek ya. Wikisik. Ini penjelasan biasa informasi Wikisik. Mana sih Wikisik apa? .org. Salah dikit aja timbulnya banyak kan gitu. Apa sekarang udah ada miliaran ya di website itu. Oke, saya suka tuh yang ini apa untuk kelas multimedia juga, kelas sosial. Saya suka dengan yang ini nih, Search. Jadi kita bisa mencari media ya, entah itu gambar, video dan seterusnya. Oke ya. Kita langsung jaringannya nih. Kita cek deh, tes. Oh, masih bisa kok. Wikisik.org. Kita langsung aja. Nah, ini ada Wikisik yang tadi juga. Kita langsung buka di sini. Bisa. Oh, ini udah nggak jalan katanya. Kita lanjut ya. Apa to be ini ya. To be ini masuk ke game, dia iklan awalnya game. Nggak usah. Ada Duving, ini kali ini yang bagus. Nah, ini Dungfile. Ini langsung ke ininya, informasi. Kita bisa mencari beberapa informasi langsung ke websitenya, langsung gambarnya, videonya, atau beritanya. Nah, misalnya kita akan cari berita tentang kasus viral. Berarti Bupati Bupati apa? Bupati korupsi. Bupati Bekasi misalnya. Lagi rame soalnya. Nah, langsung dia timbul nih. Atau enggak sulit lah ya, jangan kayak gituan. Misalnya ikan. Dia langsung timbul image iklan. Jadi gambar ikan semua. Jadi ini bisa mempermudah teman-teman ketika teman-teman jadi
mungkin kerja ya di desain ya, teman-teman tinggal nyari, ya udah tinggal ini aja di-copy gitu. Misalnya ini, ya tinggal di-copy, selesai gitu. Jangan lupa tuh download file gitu ya. Saya ingin mencari videonya tentang ikan. Nah, banyak nih video-video ikan ataupun tentang informasi. Nah, nggak ada informasi ikan. Ikan emas. Oh, nggak ada. Kalau situs webnya ada. Nah, ikan mas, jenis ikan mas, dan seterusnya. Oke ya teman-teman, itu kita lanjut. Nah, teknik mencari informasi melalui situs website, melalui situs Google ya, karena kita bahas tentang Google aja. Di sini ada teknik mencari informasi melalui situs Google. Di sini ada supaya tidak terjebak pada pencarian tak berujung, ya tentukan terlebih dahulu data atau informasi apa yang dibutuhkan dan tetaplah fokus pencarian informasi tersebut. Kira-kira kita ingin nyari informasi apa gitu. Misalnya kita akan cari informasi berita sepak bola. Nah, kita fokus ke sini. Oh, tuh. Makanya kita udah ada nih berita sepak bola terbaru nasional dan internasional. Tinggal kita lihat. Nah, seperti itu. Misal jadwal minggu ini ada Lazio versus Cremon dan seterusnya. Itu kan sudah menjawab dari pertanyaan yang kita cari gitu. Bukanlah di sini ada tadi apa? Kita fokus pada pencarian. Bukalah program browser, Internet Explorer, Mozilla, Firefox dan lain-lain yang tersedia di komputer. Saya menggunakan apa? Google Chrome. Ini belum ada Chrome nih di sini. Nah, di sini bisa aja kita menggunakan Internet Explorer, Mozilla, Firefox. Mozilla itu apa sih? Ya Mozilla itu browser untuk Yahoo. Misal di sini Mozilla. Nah, ini dia Mozilla itu Firefox. Gambarnya kita lihat. Atau kita lihat menggunakan ini aja ya. Mozilla. Tuh. Sama ini situs jelek ya. Search engine. Lalu di sini kita bisa menggunakan Internet Explorer biasanya di laptop lama tuh kalau saya udah dihapus ini langsung timbul biasanya. Internet Explorer itu kayak gimana sih bentuknya gitu ya. Browsernya. Nah, ini kan tadi ini ya Mozilla ya. Sekarang Internet Explorer. Gambar aja langsung. Nah, bentuknya begini nih logonya. Sekarang udah ganti nih kayak MSN tadi lah ya. MSN tadi kalau mau search engine-nya diubah juga bisa dengan Chrome kita menggunakan apa namanya tuh search engine yang lainnya. Ini kan Chrome itu kan buatan dari Google ya. Kita bisa juga search engine-nya diubah ke Yahoo kayak tadi itu. Ya, misalnya di sini kan di Google nih, misalnya Yahoo, Yandex dan seterusnya gitu. Oke, lalu apa? Ketik alamat situs Google pada kolom address. Misalnya kita ingin nyari Google. Nah, ini ketik alamat situs Google pada kolom address browser. Nah, ini kita akan mencoba menggunakan search engine Google atau situs Google ya, google.com. Dia akan timbul tampilan seperti ini, kosong karena memang dari nol. Kalau kayak kita tadi, ini udah ada nih isinya karena ini kan udah ada riwayatnya. Kalau ini belum, masih kosong Google Search-nya gitu ya. Karena kita cari. Lalu di sini klik go atau enter ya tadi udah tinggal udah jadi nih. Tinggal kita cari nih, misalnya info bola di GBK hari ini misalnya apa ada? Oh nggak ada. Misalnya info bola malam ini misalnya ya. Nah, jadwal siaran langsung tentang bola, datanya akan keluar di indeksnya bola aja. Lalu di sini juga ketika keyword kata kunci pada kontak isian sesuai dengan informasi yang dibutuhkan. Sebagai contoh, keyword yang ingin dicari adalah cara belajar efektif. Nah, kita akan coba cari nih cara belajar efektif. Nah, misal kita cari. Nah, dia akan banyak nih teknik belajar yang efektif, cara belajar efektif dan efisien belajar ya, atau dimulai dari videonya, atau strategi belajar efektif untuk meningkatkan prestasi, banyak hal. Nah, jadi dia akan timbul secara tidak langsung begitulah. Nah, di cara belajar efektif. Ketika ketik telusur dengan Google atau tekan enter. Dalam sekian detik akan keluar 10 link situs
pada halaman pertama yang mempunyai keterikatan dengan keyword Taman Nasional. Kok ini Taman Nasional sih? Dengan keyword tadi itu yang kita cari, cara belajar efektif. Ini kan beberapa situs nih, teknik belajar efektif dari UI ya, UVI ya, sorry, dari apa, SDN Warga Boto, tentang terus lagi ada strategi belajar efektif untuk meningkatkan prestasi dari ITI ya, ITI itu kampus ya. Terus dari Ruang Guru, dari Aku dan Kau ya, itu websitenya maksudnya. Dari dia apa website akan mengeluarkan kata-kata yang sama, Google itu akan mengeluarkan kata-kata yang sama tentang belajar efektif. Eee, begitu ya. Dari website manapun, ya tergantung tapi indeksnya. Yang lebih tinggi itu yang biasanya yang lebih bagus, biasanya begitu. Yang sering muncul tuh yang bagus, gitu ya. Oke ya, lanjut. Bacalah keterangan singkat pada tiap link situs. Apakah sudah sesuai dengan informasi yang dibutuhkan? Ya jika udah ya udah ambil itu. Jika belum ya cari-cari lagi kan gitu ya. Oke, lalu nah di sini contohnya dia cari belajar efektif. Dia timbul tuh beberapa ya. Ini dia menggunakan Google nih. Nah, lalu pada halaman yang baru akan tampil situs memuat keterikatan dengan keyword yang belajar efektif. Ketika kita mengklik salah satu pada halaman yang akan baru yang baru akan tampil situs yang memuat keterikatan dengan keyword cara belajar efektif. Jadi keterikatan keyword itu kata kunci belajar efektif. Ketika kita cari pencarian cara belajar efektif, dia akan timbul website manapun yang sesuai dengan kalimat cara belajar efektif dia akan timbul sebenarnya begitu ya. Jika ingin menandai URL dari berbagai web tersebut agar bisa dibuka jika sewaktu-waktu dibutuhkan, kembali masukkan ke situs ke dalam bookmark Mozilla Firefox atau favorit Internet Explorer pada browser Anda. Nah ini gini, untuk menyimpan supaya kita ingin nyari nih tentang cara belajar efektif dari UPI nih. Kita coba ya, kita buka aja. Dari UPI itu universitas ya. Oke. Nah, di sini UPI memberikan sarannya, memberikan tata caranya, teknik belajar yang efektif. Pertama, pahami gaya belajar Anda. Kita harus tahu dulu nih. Nah, saya pengen lihat lagi website ini tapi nggak mau pusing. Ya, gimana caranya? Teman-teman di sini ada bookmark. Di sini ada bookmark and list. Ya, teman-teman di sini ada bookmark this tab, bookmark all tab ya, atau apa eh, apa namanya ini bookmark this tab ya, klik aja itu gitu. Klik ini teman-teman kasih keterangan aja, saya mau baca lagi nanti atau udah ini aja gitu. Misalnya teknik belajar yang efektif Direktorat Kemahasiswaan, ketik down. Nah, oke, maka kita akan cek lagi. Nah, misalnya saya udah keluar nih, udah berapa waktu lalu, saya pengen misalnya udah berapa lama, tapi saya pengen belajar lagi nih tentang ini. Di mana nyarinya di sini nih di bookmark. Oh, saya banyak banget nih bookmark. Nah, di sini ada di paling bawah ya. Apa namanya? Teknik belajar yang efektif dari Direktorat Kemahasiswaan UPI. Tinggal diklik lagi, tinggal dicari. Nggak usah capek-capek lagi kan? Oke. Itu fungsinya pencarian. Lalu setelah itu saya rasa semuanya sudah pernah lah ya di bookmark ya pokoknya. Di laptop juga bisa, di HP juga bisa teman-teman ya. Oke, ini pencarian dengan menggunakan karakter boolean. Nah, karakter boolean itu seperti apa sih ya? Karakter khusus ya. Misalnya menggunakan karakter apa nih? Eh, tanda petik ya misalnya begitu ya. Misalnya di sini kita perbesar dulu. Nah, ini tanda petik. Kita akan coba ya menggunakan karakter tanda petik nih, tanda petik boolean. Nah, di sini contoh apa namanya? Keanekaragaman hayati Papua misalnya. Kita akan cari juga di sini. Di Google ya supaya langsung jernih. Nah, kita cari keanekaragaman apa ya? Keanekaragaman apa kira-kira? Kalau mau sama juga nggak apa-apa. Berarti Hayati loh. Oke, Hayati di Papua. Nah, kita gunakan tanda petik. Lalu enter.
Nah, keanekaragaman hayati di bumi Papua. Jadi muncul tentang ke apa keanekaragaman hayati di Papua, semuanya tentang Papua tuh lihat. Nah, jika ingin mencari informasi mengenai keanekaragaman hayati di Papua misalnya dan Anda menggunakan keyword Papua saja atau masukkan semua keyword keanekaragaman hayati Papua, maka hasil pencarian yang diterima tidak akan optimum. Semua optimasi, semua informasi yang berkaitan dengan kata keanekaragaman hayati Papua akan muncul. Namun jika mengetikkan dengan keanekaragaman hayati Papua dalam proses quotes ya, dengan cara ini, tentu hasil yang diterima akan lebih fokus. Artinya hanya link situs yang mempunyai frasa teks ya, frasa itu teks ya, yang mengandung teks dengan keanekaragaman hayati Papua saja yang muncul karena sudah dibatasi oleh karakter quotes tadi. Quotes tadi itu tanda petik. Jadi teman-teman gini, untuk khususnya di boolean, karakter dan boolean ya. Jadi teman-teman ingin mencari kata spesifik nih. Nah, teman-teman udah gunakan tanda petik aja gitu. Ini ya, tanda petik atau tanda kutip ini. Ya, oke lah ya. Teman-teman juga bisa lihat ya, tanda petik ya. Seperti tadi aja contohnya nih. Jadi data informasi yang keluar, dia hanya yang mengandung keanekaragaman hayati di Papua. Misalnya keanekaragaman hayati di Papua ya. Itu tentang sama semuanya persis tingkatan penelitian alam hayati di Papua. Jadi ada ada Papuanya, ada hayatinya. Tapi kalau cuman tanpa tanda petik, ya kita akan coba. Biasanya ngawur. Kita akan coba. Tuh, keanekaragaman hayati Papua, oke. Hayati di bumi Papua, oke. Dihuni. Nah, ini apa namanya? Jadi agak beda gitu ya. Tuh, di sini ada khazanah tumbuhan di Papua. Jadi lebih kalau mau lebih spesifik, tambahin tentang tanda petik kayak gitu ya. Supaya apa? Supaya pencariannya langsung tok keanekaragaman hayati di Papua atau ke yang ingin kita cari gitu ya. Tuh, misalnya ini semuanya tentang keanekaragaman hayati Papua, kondisi lingkungan, kecenderungan. Oke, di sini ada hayati Papua nih. Meskipun ini judulnya beda, sama ya judulnya. Di sini kondisi lingkungan hidup kecenderungan. Nah, tapi di bawahnya tentang isinya ada keanekaragaman hayati di Papua. Jadi informasi tentang keanekaragaman hayati di Papua akan langsung timbul semuanya kayak gitu. Nah, kalau kita berikutnya juga sama nih tentang keanekaragaman hayati di Papua. Oke ya, paham ya? Oke, lanjut. Menggunakan karakter plus boolean AND. Nah, di sini binatang, tumbuhan, cars ya. Di sini ada apa? Kita copy aja binatang tumbuhan cars. Kita cari ya, kita sambil belajar aja. Nah, kita cari binatang tumbuhan cars ya. Jadi binatang tumbuhan cars yang timbulnya adalah tentang binatang tentang tumbuhan. Kayak daerah cars ya, cars itu daerah. Kita akan cek di sini. Dalam sekian detik akan keluar. Jadi ketika kita mencari binatang, tumbuhan, dan cars, jika ingin mencari informasi yang mengandung kata binatang, tumbuhan, cars, maka dapat mengetikkan keyword pada search engine binatang, tumbuhan, cars. Dalam sekian detik Anda akan keluar 10 link situs-situs yang memuat 3 keyword binatang, tumbuhan, dan cars. Artinya tidak akan tampil situs yang hanya memuat satu atau dua kata tersebut di atas. Jadi apa tadi? Tidak akan tampil situs yang hanya memuat satu atau dua kata. Jadi dia harus mengeluarkan tiga-tiganya. Nah, tiga apa? Tiga kata yang kita cari gitu. Karena kita tadi tiga kata ya. Boolean n itu apa sih? N itu plus teman-teman ya. Di sini kan ada boolean n itu berarti plus saja. Bisa tambah-tambah tadi nih kayak gini nih. Binatang plus tumbuhan plus cars gitu ya. Nah, apa namanya, hanya memuat satu atau dua kata tersebut di atas. Boolean AND atau N harus ditulis dengan huruf besar.
juga mempunyai arti yang sama dengan karakter plus kayak gitu. Oke, misalnya di sini ada n. Oh, n itu tambah, cuman dia menggunakan teks aja kayak gitu. Misalnya binatang n, tumbuhan n, kas gitu ya. Misalnya gini, kalau tadi menggunakan plus, plus itu sama dengan fungsinya sama dengan and gitu ya. N ya bahasanya. Oke, untuk apa? Mencari spesifik informasi spesifik tentang binatang, tumbuhan, dan kars karena kita lagi nyari binatang, tumbuhan atau yang ingin kita cari. Misalnya kita menggunakan AND ya, AND an. Lalu kita yang plus ini diubah jadi an. Nah, dia akan timbul sama aja. Kars, maros, ya tadi aja timbulnya gitu. Artinya kenapa bedanya apa sih an dengan plus? Tidak ada bedanya. Bedanya hanya karakternya aja gitu. Bedanya hanya karakternya. Misalnya tuh kan sama aja. Bisa menggunakan apa? Karakter dengan not dengan boolean tuh beda ya, teman-teman. Kalau karakter itu ya karakter namanya juga strip, titik koma, tak plus itu karakter. Nah, kalau boolean itu teks, sistemnya teks tapi lebih ke bahasa Inggris ya. Kalau plus itu ya and artinya tambah atau dan ya bahasanya begitu. Kalau menggunakan karakter di sini ada juga menggunakan karakter strip, artinya booleannya not ya. Kalau strip itu booleannya not ya. Nah, jika ingin mencari informasi yang mengandung kata organisasi lingkungan Jawa kecuali Malang ya, maka dapat mengetikkan keyword pada search engine. Nah, di sini gini, kita ingin mencari informasi tentang kerusakan hutan di Jawa kecuali di Malang. Nah, maka kita bisa menggunakan apa karakter plus boolean tadi supaya simpel ya. Misalnya gini, nanti informasi Malangnya nggak ada karena kita jadi gini, kita ingin mencari kerusakan hutan di Jawa kecuali Malang. Oke. Nih di sini hutan kritis di Malang berkurang. Oh sorry tadi apa sih? Jika ingin mencari informasi yang mengandung kata organisasi lingkungan Jawa, kecuali Malang, maka dapat mengetikkan keyword pada search engine. Kerusakan hutan Jawa Malang. Hutan kritis di Malang berkurang. Itu informasi di Malang. Pembakaran liar marak di hutan lindung. Nah, ini nggak ada nih Malangnya. Kebakaran hutan dan lahan di Malang. Strip, tapi ini udah kita kasih strip ya. Kita tambahkan Malang, oke, masuk juga. Ini mungkin belum begitu spesifik ya, karena ada plusnya. Mungkin ya kalau kerusakan hutan Jawa Malang kayak gini. Di sini di pencarian maka akan keluar Indonesia Komunitas Menatap Pulau. Tapi ini enggak terlalu baik ya, tetap timbul di sini ada. Tapi memang enggak semuanya gitu. Misal ancaman bencana alih fungsi di Malang gitu ya. Kalau kalau mau nyari Malangnya lebih spesifik Jawa Malang. Dia kan banyak nih keluar Malang. Ya teman, cuman ini bisa aja sih ya, cuman nggak terlalu kuat ya pencariannya. Nah, pencarian dengan menu gambar. Ya, teman-teman juga bisa nih langsung ya mencari dengan menu gambar ya. Ya, di sini kan ada nih gambar nih tentang kerusakan Jawa Malang hutan ya. Oke, tentang foto-fotonya langsung gitu. Misal kalau mau nyari apa di sini bisa nih, misal ikan hutan. Ikan hutan ada nggak ya? Ikan hutan Jawa Malang. Berarti di oh ikan-ikannya lucu-lucu nih. Nah, misalnya ya. Oke, lalu kita akan coba cari langsung juga bisa kok teman-teman. Misalnya cari google.com. Nah, teman-teman ingin nyari gambar ya udah klik aja gambar di sini. Lalu di sini udah Google gambar nih, cari aja ikan misalnya. Ikan dori misalnya. Tuh. Seperti ini ya. Oke, lanjut.
Oke lah ya. Belajar membuat email tipe dokumen. Nah, ini mencari informasi berdasarkan jenis file tertentu nih ya. Ya seperti tadi teman-teman. Teman-teman ingin nyari apa nih? Misal buku cerita, buku bahasa Inggris, buku cerita lah ya. Buku cerita .pdf misalnya atau tipe file. Bisa langsung .pdf ya. Ini langsung timbul semua karena di posisinya digambar. Kalau semuanya lalu dia akan timbul nih di PDF-nya atau ya di PDF ini ada keterangan ya PDF-nya ya. Atau enggak tipe file kasih keterangan tipe file. Oke. Tapi saya lebih senang dengan titik langsung tipe filenya aja, nggak usah pakai tipe file kayak gitu. Tapi tetap aja dia akan timbul juga seperti ini ya. Tan Malaka Madilog misalnya. Kita cek. Ini buku si Madilog nih. Ya. Oke, lalu kita close ini. Kita lalu apa lagi? Misal jenis-jenis DOCX ya, DOC kita akan coba cari DOC. Misalnya apa? Surat lamaran .doc. Nah, dia akan menimbulkan surat lamaran yang berbentuk dokumen kayak gitu. Nah, ini bisa kita download tuh. Bisa kita buka, cuman kalau kita buka tetap aja nggak bakal terlihat karena kan kita acuannya di web. Oke ya, kita lanjut. Bisa aja selain dokumen apalagi gambar. Surat lamaran, gambar JPG, misal gambar itu JPG kan. Nah, dia timbul nih. Atau ini, atau ini. Ada juga yang apa? JPG apa lagi kira-kira? PPT itu PowerPoint. Nah, PPT bahasa Indonesia kelas surat lamaran kerja misalnya. Ini materi gitu ya. Ini PPT. Bisa aja menggunakan tipe file atau langsung PPT juga. Nah, ini nih hasilnya begini kan, dokumen di download. Nah, kita langsung masuk ke sini nih teman-teman. Nanti saya akan coba buatkan tugasnya ya. Uh, ini mudah lah. Oke, saya rasa itu demikian. Terima kasih. Nanti untuk tugasnya saya taruh di unit tugas ya. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.